Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya kita bisa berjumpa kembali walaupun dalam daring ya, dalam dunia maya, dalam virtual. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan kita bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik, tetap semangat ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran ini kita berdoa dulu. Siapa yang mau pimpin berdoa nih? Atau ketua kelasnya mungkin? Oh. Siapa Teddy ya? Silakan dipimpin dulu. Berdoa masing-masing aja kita. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, alhamdulillah, terima kasih ya untuk ketua kelasnya. Sekarang kita masuk nih ke pembelajaran matematika, yaitu tentang statistika, yaitu tentang ukuran pemusatan data. Sebelumnya Bapak ingin menyampaikan juga, ini ada kompetensi dasar yang harus diraih dan juga ada indikator dan tujuan pembelajarannya yang harus kita capai ya pada kesempatan kali ini. Itu yang pertama, tujuan pembelajarannya bisa kalian lihat di layar. Setelah diberikan masalah, nanti diberikan soal, nanti kalian bisa menentukan perbedaan ukuran pemusatan data, baik itu rata-rata, modus, ataupun median. Data itu merupakan suatu hal yang sangat penting ya, sangat penting. Kenapa? Karena dengan data ini kita nanti bisa menarik kesimpulan. Dalam kehidupan sehari-hari nih, contohnya, misalkan untuk mengetahui laba dan rugi suatu transaksi, bagaimana cara kita mengetahuinya? Ya kita harus punya data, gitu kan. Untuk menentukan nilai rapot nih di sekolah, kita juga pakai data. Baik, sekarang kita lihat ke orientasi masalah. Nah, masalah yang akan kita pecahkan dalam pembelajaran kali ini adalah satu ya, pada sebuah perusahaan besar didapatkan data sebagai berikut. Ya, jadi perusahaan besar ini mereka mengadakan yang namanya tes ya, mungkin tes tertulis dulu. Jadi yang lolos tes tertulis ini nanti akan maju ke tes wawancara. Nah, seperti itu. Ini kalian lihat di sini ada tesnya yang skornya 40 ada 2 orang, yang skornya 50 ada 5 orang, yang skornya 60 ada 12 orang, dan seterusnya. Jika perusahaan memutuskan bahwa peserta yang nilainya di atas rata-rata berhak untuk maju ke tahap interview, maka tentukanlah berapa banyaknya peserta yang maju ke babak interview. Kemudian yang kedua, masalahnya adalah jika Amir memperoleh nilai pada nilai ujian yang akan datang, maka rata-rata nilainya menjadi 89. Tetapi jika Amir memperoleh nilai 79, maka nilai rata-ratanya menjadi 86. Nih, banyaknya total ujian yang telah diikuti Amir adalah titik-titik. Nah, ini kita akan mencari banyaknya nilai ujian yang sudah dilalui oleh Amir. Nah, mungkin sekarang masih terasa sulit ya, mungkin masih belum paham, nggak apa-apa. Yang penting kalau kalian mengikuti pembelajaran kita dengan baik dan benar, itu insya Allah ini semua akan terjawab ya. Ini sambil jalan ya absennya. Sekali lagi, link absen sudah Bapak share di grup WhatsApp. Boleh kalian isi. Ada pemusatan, ada letak, dan ada penyebaran. Yang hari ini kita bahas itu adalah ukuran pemusatan, yaitu ada min atau rata-rata, ada median, itu adalah nilai tengah, kemudian ada modus, itu nilai yang terbanyak. Sekarang instruksi selanjutnya apa Pak? Nah, instruksi selanjutnya silakan kalian pelajari bahan ajarnya. Kemudian sambil mengerjakan LKPD-nya, dilengkapin. Bapak kasih LKPD itu titik-titiknya. Sekali lagi, bagi yang bisa ngeprint, ya alhamdulillah coba di print. Kalaupun nggak bisa, nggak apa-apa. Dibuat aja jawabannya di buku biasa. Kemudian nanti kita bahas bersama. Kemudian nanti difoto, dikirimkan ke WhatsApp group atau ke Google Classroom-nya ya. Kemudian kita nanti diskusikan bersama hasil jawaban LKPD kalian.
kemudian kita nanti di akhir pembelajaran kita ada sedikit evaluasi. Evaluasinya nggak terlalu susah, hanya 4 soal saja, itu pun pilihan ganda juga. Gimana? Siap? Oke Pak, siap. Siap, Pak. Oke, kalau begitu silakan dikerjakan. Oh iya, di bahan ajar itu ada video pembelajaran di bagian bawah, itu boleh kalian cek juga. Siapa tahu kalau pengen penasaran supaya lebih jelas, bisa kalian cek di video pembelajarannya di YouTube. Itu Bapak lampirkan yang terkait dengan materi ini. Oke, kalau begitu cukup dulu untuk pemjabaran materinya. Nanti jam 10 kita ketemu lagi ya. Ini untuk pembahasan LKPD-nya. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita sudah menyelesaikan yang kita sepakati tadi. LKPD-nya sudah diselesaikan. Beberapa juga sudah mengumpul ke Bapak. Nomor 2. Siapa yang mau coba jawab? Siapa? Saya Pak. Saya Pak. Said Pak. dulu dah. Oke, Said dulu. Amel Pak. Said dulu. Sebut nama nanti ya. Oke, Said dulu dah. Nomor 2. Datanya data apa itu di atas itu? Yang nomor 2 itu? Nomor 2, data tersebut adalah data tunggal dan Oke. rata-ratanya adalah 5,83. Berapa? 5,83. Oke, yang lain gimana? Saya beda Pak. Ya, jawabannya beda. berapa? Berapa jawabannya yang beda Saya sih? lupa angka di belakang koma, Pak. Ya, kalau kita dengar dulu jawaban teman yang lain. Punya Amel berapa beda tadi? Punya nomor 2 data di atas termasuk data kelompok dan rata-ratanya itu 6,3. Oke. Ada yang lain lagi? Sama? Jawabannya? Sama Pak 6,3. Oke. Sekarang kita bahas ya. Tuh, data di atas itu data tunggal atau data kelompok? Tunggal. Kelompok Pak. Tunggal, Pak. Data tunggal atau data Tunggal, Pak. kelompok? Data tunggal. Tunggal, Pak. Data tunggal ya. Kenapa data tunggal? Karena tidak memakai garis interval. Ya, Dan jumlahnya kurang dari 50. ya, dia tidak menggunakan interval ya. Jadi di situ tidak ada nilai 5 sampai 10 gitu, nggak ada ya. Hanya data biasa, berarti itu masuk data tunggal. Rata-ratanya berapa tadi rata-ratanya? 5,83, Pak. Nah, yang betul adalah 6,3 rata-ratanya. Dicek lagi ya. Nggak apa-apa, dicek lagi. Tadi si Amel betul rata-ratanya, datanya salah, nggak apa-apa. Kurang fokus Pak, maaf. Nah, coba Mel. Data di atas data. Tunggal. Data kelompok, iya. Rata-ratanya sekarang. Berapa? 68. Oke, ada jawaban yang lain yang berbeda? Sekarang lanjut ke nomor terakhir ya, nomor 8. Sudah dilalui Amir adalah 4 kali ya, dapatnya 4 kali ya. Berarti ujian berikutnya itu ujian ke berapa? Ujian yang kelima dong. Nah, berarti yang dihadapin Amir ini nanti bakal ujian yang kelima. Sedangkan yang sudah dilalui, kalau yang ditanya sudah dilalui berarti ya 5 dikurang 1, berarti 4 kali. Oke, itu jawabannya ya. Oke, sekarang ada yang masih bingung nggak atau masih ingin ditanyakan terkait itu tadi? Pokoknya setelah ini kerjakan evaluasi, nanti setelah itu kalian akan langsung dapat hasilnya itu. Karena Bapak sudah setting supaya nanti keluar langsung hasilnya. Bagi yang mengerjakan di Google Form, bagi yang belum ya nanti nggak apa-apa menyusul hasilnya. Baik, kalau begitu untuk pertemuan hari ini alhamdulillah ya kita sudah melalui bersama. Jangan lupa tagihan-tagihannya, tugasnya sampai nanti sore Bapak tunggu. Demikian untuk pertemuan kali ini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.